Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Teja Supraba. Aku merupakan mahasiswa dari program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Oke teman-teman, sekarang sudah menyaksikan terkait dengan halaman dari Google Query atau BigQuery ya. Nah, apa sih BigQuery ini? BigQuery merupakan alat atau platform untuk mengelola data-data besar nih teman-teman. BigQuery menyediakan penyimpanan data, analisa data, visualisasi data, dan juga integrasi dengan berbagai layanan seperti Google Cloud, alat machine learning juga. Oke. Nah, misal nih teman-teman ingin mengetahui data-data dari penjualan atau sales, teman-teman bisa nih untuk mencoba BigQuery sebagai alat untuk mengelola data-data dari sales atau penjualan. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari kegunaan BigQuery ini sendiri. Oke, namun BigQuery juga tidak menjadi satu-satunya alat untuk mengelola data, sehingga BigQuery ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari BigQuery ini memiliki sistem kecepatan eksekusi query yang terbilang cepat dalam menjalankan query SQL. Bahkan pada dataset yang sangat besar, ini berkat arsitektur kolomnya yang efisien dan optimasi internal yang sangat konsisten terus-menerus gitu. Oke, kelebihan yang lainnya juga ada serverless. Teman-teman nggak perlu mengelola server fisik sehingga bisa fokus pada analisa data tanpa perlu repot-repot dengan infrastruktur. Kemudian ada integrasi dengan Google Cloud juga. Jadi BigQuery ini menyediakan penyimpanan yang besar yang terhubung dan terkoneksi dengan Google Cloud, yang mana Google Cloud ini bisa menyediakan penyimpanan untuk teman-teman atau data-data teman-teman yang teman-teman nanti masukkan. Namun selain itu juga BigQuery ini juga terintegrasi dengan layanan-layanan dari Google seperti Google Data Studio, Google Cloud Storage, dan lain-lain gitu. Oke, untuk bahasanya juga terbilang bahasa SQL yang standar, yang mana BigQuery ini mudah dipelajari dan digunakan oleh banyak data analis, dan juga terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Namun di samping itu, dari kelebihan-kelebihan dari BigQuery ada nih kekurangannya juga, bahwa BigQuery ini sangat signifikan dalam penggunaan biayanya, terutama untuk dataset yang sangat besar dan query yang kompleks. Kemudian di segi kurva pembelajaran juga, meskipun BigQuery ini menggunakan bahasa SQL yang standar, namun beberapa fitur lanjutan dan juga optimasi mungkin membutuhkan waktu untuk dipelajari. Kemudian ada kekurangan vendor lock-in, di mana teman-teman jika tergantung pada Google Cloud Platform, migrasi ke platform lain bisa menjadi sangat tantangan dan juga hambatan. Kemudian adanya ketergantungan pada koneksi internet. Betul, karena BigQuery ini terhubung dengan internet dan jaringan, sehingga diperlukan adanya koneksi untuk melakukan data analis di BigQuery ini sendiri. Dan juga ada batasan ukuran data. Meskipun BigQuery dapat menangani dataset yang sangat besar, tetap ada batasan ukuran data maksimum untuk tabel individual. Nah, oke, mungkin itu tadi gambaran dari BigQuery ini sendiri. Selanjutnya, aku bakal mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih cara kerja dari BigQuery ini. Nah, aku bakal ngambil contoh data yang aku ambil dari Kaggle tentang sales dari video games, yang mana terhubung dengan banyak-banyak kategori di sini yang nanti kita bakal analyze di BigQuery ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa memulai dengan masuk ke laman BigQuery dan klik Create Projects. Kemudian bisa menamai project ini dengan nama yang teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Oke, yang akan aku namain sekarang adalah VGM 10. Aku namain video game 10, kemudian kita create. Nah, ini menjadi salah satu contoh bahwa BigQuery ini membutuhkan sistem koneksi yang memungkinkan, karena memang kita terintegrasi dan terhubung dengan koneksi internet yang mengharuskan dengan kualitas yang cukup tinggi, sehingga nantinya tidak menghambat dalam pengelolaan data. Oke, setelah masuk ke laman create,
teman-teman bisa klik add. Nah, teman-teman bisa masuk klik local file dan sesuaikan dengan apa yang nanti aku instruksikan ya. Nah, ini upload, kemudian select file data yang sudah teman-teman download tadi. Oke, sesuaikan formatnya CSV dan CSV. Kemudian untuk dataset, kita create new dataset. Oke, data project ID ini kita sesuaikan VGM. Oke, kemudian multi udah, nanti kita create. Nah, teman-teman muncul VGM, klik VGM, kemudian tabelnya sesuaikan. Aku bakal ngisi dengan tabel Nintendo. Ntar teman-teman bisa menyesuaikan namanya sesuai dengan kebutuhan dari teman masing-masing. Kemudian klik auto detect dan create table. Oke, kita menunggu proses. Nah, kita go to table, kemudian muncul bahwa data sudah masuk ke dalam BigQuery. Nah, teman-teman bisa klik preview. Nah, ini merupakan data-data yang sesuai dengan kategori yang ada di dalam data yang sudah kita download tadi di Kaggle. Banyak sekali data yang muncul, sehingga mungkin dalam pengelolaan dan penganalisaan data menjadi cukup sulit karena banyaknya data yang masuk, sehingga dibutuhkan bagaimana sih caranya mengelola data yang baik dengan memperhatikan mungkin mau mengambil beberapa kategori aja atau mau membutuhkan setidaknya 1 atau 2 kategori yang sama atau serupa. Nah, ini merupakan data yang sangat banyak. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui, aku ambil contoh, jika teman-teman ingin mengetahui berapa sih Nintendo yang ada di data ini, di data sales penjualan video game ini, teman-teman bisa kita lihat dengan klik SQL query. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan kode atau kodenya adalah select, kemudian gini aja, from. Oke, ini ada from. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan alamat dari format yang tadi teman-teman buat ya di awal. Nah, ini kan ada alamatnya. Oke. Ini kita pakai table ini. Kemudian kita klik deng. Nah, ini teman-teman harus menambahkan tanda kutip. Namun bukan tanda petik yang ini ya, bukan yang ini, namun yang di atas. Kalau di Mac mungkin teman-teman bakal lihat di atas tab ada tanda kutip yang mengarah ke dalam. Ini. Oke. Dan ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah well. Nah, ini kita where. Nah, kita cek bahwa tadi Nintendo itu ada di kategori publisher. Oke, muncul publisher. Kemudian teman-teman bisa cari menggunakan tanda kutip ini. Oke. Nintendo. Muncul. Kemudian ini. Nah, sudah, teman-teman bisa untuk coba running. Nah, ini data-data yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Kalau misalnya aku sekarang lagi butuh untuk memunculkan semua data dari Nintendo yang ada di kategori publisher. Nah, ini publisher, kemudian muncul semua data-data Nintendo ini. Oke. Nah, ini muncul semua data-data Nintendo dari tahun 2005, 2006 sampai 2010, 2011, dan
semuanya muncul berdasarkan dari kategori publisher dan menentukan apa yang ingin kita cari, bahwa yang ingin aku cari adalah Nintendo. Seperti itu teman-teman. Oke, nah itu tadi merupakan langkah-langkah dan juga penjelasan terkait dengan BigQuery itu sendiri. Langkah-langkahnya seperti yang udah aku jelaskan, bahwa BigQuery ini merupakan platform atau alat untuk mengelola data-data besar. Contohnya juga mungkin data-data penjualan, data-data marketing yang ada di perusahaan, atau data-data yang lain yang bisa diolah atau dikelola dalam atau dianalisis, yang mana dikelolanya ini bisa menggunakan data Google BigQuery. Seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa aku share ke teman-teman dan bisa aku sampaikan. Selamat malam semuanya, sampai bertemu kembali.